referensi sirah itu ada kitab-kitab yang memang secara khusus. Ini yang ketiga. Buku-buku sirah, kitab-kitab sirah yang secara khusus membahas sirah nabawiyah. Saya sebutkan secara urutan. Urutannya menurut tabaqat, menurut lapisan generasi para ulama, dan itu mu'tabar. Bahwasanya ulama tersebut telah menyusun kitab yang khusus bicara tentang sirah, dan kemudian zamannya dekat dengan zaman tabi'in dan tabi'in. Yang pertama itu adalah yang ditulis oleh seorang ulama, yaitu Al-Imam Az-Zuhri pada tahun 124 Hijriah. Beliau punya kitab namanya Al-Maghazi, perang-perang. Tapi isinya bukan perang-perang doang, Pak. Al-Maghazi, isinya perang-perang doang nih. Enggak. Itu cuma penamaan aja. Isinya adalah tentang sirah nabawiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, selain Al-Imam Az-Zuhri, ada lagi yang mengarang atau menyusun kitab ini, yaitu Imam Ibnu Utbah pada tahun 141 Hijriah. Kitabnya sama, Al-Maghazi. Yang ketiga, nah ini yang cukup viral dan biasanya dikenal di kalangan pesantren-pesantren perguruan tinggi, yaitu Sirah Ibnu Ishaq. Namanya bukan Ibnu Ishaq, tapi Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq. Beliau wafat tahun 151 Hijriah. Nama kitabnya Al-Maghazi Wasiyar, dan itu dijadikan rujukan termudah. Kenapa Ustaz? Karena kitab-kitabnya Al-Imam Az-Zuhri dan kitab-kitabnya Al-Imam Ibnu Utbah banyak yang hilang. Halamannya tidak lengkap, kesulitan. Sementara yang paling lengkap referensinya itu adalah tafsir atau sirahnya Ibnu Ishaq. Dan ini kalau kita buka buku-buku sejarah tentang kenabian yang kontemporer tahun ini, kayak kita baca nih sekarang Ar-Rahiqul Maktum, kemudian yang kemarin Sahihul Asar wa Jamilul Ibar, atau mungkin buku tentang As-Sirah Nabawiyah karya Syekh Ali As-Salabi, itu semua mayoritas mereka mengambil rujukan dari sirah Ibnu Ishaq. Yang keempat yaitu Sirah Nabawiyah karya Al-Imam Al-Waqidi, dalam kitabnya juga yang sama, Al-Maghazi. Yang kelima yaitu Al-Imam Muhammad bin Sa'ad Az-Zuhri, bukan Az-Zuhri yang pertama, ini Muhammad bin Sa'ad Az-Zuhri. Beliau punya kitab namanya At-Tabaqatul Kubra. Yang keenam Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Ad-Durar fi Ikhtisar Al-Maghazi Wasiyar. Dan yang ketujuh yaitu kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Kitabnya namanya Jawami'us Sirah. Dan yang terakhir yaitu yang cukup jauh jaraknya. Tadi kan abad pertama 100 Hijriahan ya. Ini ada kitab yang menurut saya cukup indah sebenarnya. Cukup enak dibacanya. Yaitu kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang sering kita dapat nukilan-nukilan, share-share di WA, Ibnu Qayyim. Nah, ini beliau punya kitab namanya Zadul Ma'ad. Nah, Zadul Ma'ad itu kenapa banyak digunakan? Karena enak, Pak. Beliau membahasnya misalnya nih tentang tidurnya Rasulullah, tentang mimpinya Rasulullah, tentang minumnya Rasulullah, tentang berjalannya Rasulullah. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah marah, bagaimana Rasulullah tersenyum, itu kita bisa temukan di dalam kitab Zadul Ma'ad. Bahasa Arabnya itu ada 4 jilid kalau nggak salah, 3 atau 4. Tetapi kemudian sudah diringkas oleh siapa saya lupa tuh. Itu menjadi 1 jilid saja. Kok bisa Ustaz dari 4 jilid jadi 1 jilid? Karena beliau banyak membuang kisah yang terulang-ulang dan hadis-hadis yang terulang. Kemudian referensi yang keempat, sumber Sirah Nabawi yang keempat yaitu kitab Ad-Dalail dan Asy-Syama'il. Kitab Ad-Dalail dan Syama'il ini yang paling terkenal yaitu karyanya Al-Imam At-Tirmidzi. Ada kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini Bapak kalau mau kenal tentang Rasulullah dari mulai akhlak, khuluq, penciptaannya,
Rasulullah itu rambutnya kayak gimana sih? Keriting, apa keribo, apa lurus, apa lancip-lancip, apa rambutnya cakep, apa gimana? Itu diceritakan. Rasulullah itu diceritakan keringatnya wangi, Pak. Ini bukan fiktif, Pak. Bukan lebay, Pak. Keringatnya wangi. Kalau kita gimana kita? Kemarin makan jengkol sama pete, keringetnya lain lagi deh. Besoknya makan kambing, kemarin makan kambing, hari ini lain lagi keringetnya. Akhirnya apa? Besok itu makan beli kemangi 4 kantong, dimakan tuh kemangi. Kagak berubah juga emang manusia biasa. Nah ini yang keempat. Yang kelima, nah ini ada namanya kutub tarajim sahabat, biografi sahabat. Yang paling besar itu adalah Siyar A'lamun Nubala. Ada kitab, Pak, 24 halaman. Karya Al-Imam Az-Zahabi. Saya pernah dapetin buku itu, Pak, waktu belajar di Mekah, gratis, tis. Itu nggak tahu, Pak. Mungkin kalau orang yang demen khurafat dibilang wali itu, yang datang malaikat. Jadi ceritanya saya lagi S2, ada tugas. Kalau saya nggak punya itu buku, saya harus ke perpustakaan. Perpustakaan kan jam 5 sore tutup. Udah oprak-oprakin, pulang. Motokopi juga terbatas, nggak boleh banyak-banyak. Waduh, gimana ceritanya punya buku nih? Mau beli nggak punya, Pak Azhari tahu duit saya berapa itu. Bingung gimana caranya beli buku. Lihat di maktabah harganya mahal. Waduh, ini bisa buat dari kontrakan sebulan beli buku ini. Pulang siang-siang di parkiran mobil ada yang nyolek, Pak. Ini kalau kata orang yang demen khurafat nih, malaikat datang katanya. Ditanya, Assalamualaikum, dari mana ente? Indonesia. Lagi ngambil kuliah apa? Kuliah dakwah. Jurusan apa? Jurusan dakwah. Ngeluarin kertas, Pak, bukan duit nih. Kertas sama pulpen. Apa kata nih orang? Ente ada buku yang mau dibeli nggak? Ada. Tulis buku ente. Oh, saya tulis 10, Pak. Yang dibeli cuma 1, itu doang. Ya udah syukur dah. Emang lagi pengen buku itu. Tuh, Pak. Sampai sekarang saya nggak tahu tuh namanya siapa tuh orang. Nggak tahu. Kali dia selfie gitu ya. Pak, terima kitabnya sambil foto ya, Pak. Ntar saya mau share di Facebook saya, Pak. Penerima bantuan Ustadz Abdul Atik. Enggak, Pak. Sampai sekarang saya cuma doain, ya Allah berikan keberkahan orang yang pernah ngasih kitab saya ini. Selagi saya ke itu kitab, orang dapat berkahnya, Pak. Luar biasa. Kalau kita enggak, Pak, bikin baliho. Indomie sekerdus doang, besok jadi baliho gede. Bantuan banjir. Balihonya dipegang loh sampai 2024, panjang loh. Kemudian ini buku Kutub Tarajim Sahabah saya udah jelasin tadi ya. Itu karya, ada lagi satu namanya Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Lagi ada dikit ya, kecil, 11 jilid gitu. Kemudian yang keenam, ada lagi kitab namanya Usul Ghabah ya. Usulul Ghabah itu karya Ibnul Athir. Kemudian yang terakhir, yang keenam. Ini ada namanya Kutubut Tarikh. Kutubut Tarikh ini umum, seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Ada Al-Bidayah wan Nihayah. Itu beliau punya buku. Ada lagi kitab karya Ibnu Jarir At-Tabari. Nama kitabnya Tarikhur Rusul wal Muluk. Tarikhnya, sejarahnya raja-raja dan para rasul. Itu ada. Ada karya Ibnul Jauzi. Kitabnya namanya Al-Muntazim fi Akhbarid Duwali wal Umam. Al-Muntazam fi Akhbarid Duwali wal Umam. Banyak. Dan yang terakhir yaitu kitab sejarah, bukan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kitab sejarah tentang 2 tanah suci. Kalau ada buku sejarah, Bapak bisa ada rezeki, tapi nggak tahu nih kapan ada book fair di Senayan. Kalau ada rezeki, kalau nggak beli online, Pak, ada namanya Atlas Sirah Nabawiyah. Ada Atlas Al-Quran, ada Atlas Hadis, ada Atlas Sirah, Atlas Nabi. Ada lagi atlasnya Abu Bakar, ada atlasnya, tahu atlas sama? Atlas tahu kan? Dulu SD kita pakai tuh atlas. Kita cari gang rumah kita kagak ada. Oh nggak ada di KI, gang rumah kita kagak nemu. Sekarang udah ada map, bisa. Tukang cendol lagi nuang juga masih kelihatan tuh di Google Map. Itu atlasnya lengkap, Pak. Sampai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ada atlasnya. Kalau ada rezeki, saya doain rezekinya pada nambah. Bisa beli buku. Anak-anaknya jejelin, Pak. Wifi libur dulu sebulan. Yang terakhir yaitu kitab-kitab yang berbicara tentang syair Arab yang mengisahkan tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW. Seperti yang dibaca di majelis-majelis maulid di Indonesia yang masyhur itu kayak Simtud Duror, Asyraqal Kaunu Ibtihajan, Biwujudil Mustafa Ahmad,
wa ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddad. Kan itu Al-Barzanji. Itu jangan fobia dulu, Pak. Itu sirah nabawiyah, cuma ditulisnya dengan, nah, kesalahan kita kadang semangat bacanya doang. Apalagi ditambah sama hadroh. Goyang pala, goyang. Enak banget nih. Yang baca surah enak lagi. Waduh, enak banget, enak. Kira-kira diingat gak tuh? Kagak ingat. Orang ujung-ujungnya taunya kue apem, lemper, nasi kebuli. Mohon maaf nih ya. Makanya saya bilang nih, saya ajak kiai-kiai yang lain di lingkungan masyarakat saya. Ayo, kalau emang pada nggak mau ngaji tafsir, kita ngaji tentang Al-Barzanji. Kita ngaji Simtud Duror, kita ngaji Ad-Dailami. Itu semua sirah nabawiyah, Pak. Dari mulai Rasulullah masih belum lahir, dijelasin. Rasulullah lahir, Rasulullah itu kan bertahap, Pak. Kayak Imam Al-Barzanji itu membagi 6 pasal, 6 bab. Sebelum lahir, bi'tsah, perang, hijrah, gitu. Kita kalau kita lagi dengerin orang maulid, gitu geleng-geleng pala ngapain itu? Gini. Ya Allah. Kamu paham? Kagak juga. Karena ustadznya enak suaranya. Masya Allah. Colek dah. Lu ngapain pala goyang? Lu paham? Kagak. Kenapa? Gini. Enak suaranya. Gitu loh. Apalagi main hadrohnya tuh enak. Waduh, guprak. Waduh. Pala ikut goyang begini. Oleh karena itu, kalau kita belajar mau belajar yang gampang itu dari syair. Itu Al-Barzanji itu syair, Pak. Semua syair. Kayak contoh, Tola'al badru alaina. Itu kan syair, Pak. Betul nggak? Itu siapa yang ngomong tuh? Yang nulis. Itu kan para sahabat. Yang di mana? Yang di Madinah. Rasulullah nongol. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru al. Itu syair, Pak. Mengisahkan hari itu bagaimana mereka gembiranya sampai Rasul dibilang Badr, bulan. Tola'al badru alaina. Kan kalau bahasa yang lain lagi itu di Simtud Duror, fahtafat minhul buduru. Kalau bulan yang datang ini yang semuanya yang lain kagak ada. Kalau lampu neon hidup, bohlam mati. Kan gitu bahasanya. Nah. Jadi yang terakhir adalah kita punya kewajiban. Saya yakin banget sudah banyak yang diterjemahkan. Simtud Duror diterjemahin, Al-Barzanji diterjemahin, Ad-Dailami diterjemahin. Tinggal kita bacanya doang. Coba deh, kita baca terjemahnya. Besok kalau ada orang baca, waduh, lebih mantap lagi maksudnya, Pak. Bahkan kagak goyang, bisa jadi nangis. Karena kita udah tahu ilmu. Wallahu a'lam bishawab.